Oke teman-teman, kali ini saya akan mendaki Gunung Pangrango, top 2 Jawa Barat menggunakan metode tektok. Kali ini saya akan ditemani oleh teman saya yang dari Jakarta yang bernama Igo dan satu lagi yang bernama Tegar dari Depok. Pendakian kami dimulai pada pukul 4.30 dini hari, berangkat dari base camp Lentera Indonesia. Kami hanya bertiga menyusuri jalan demi jalan, setapak demi setapak trek yang kami lalui di jalur Pangrango Pia Cibodas. Tektok kali ini kami berjalan dengan santai tanpa lari karena kami mengutamakan keselamatan. Tanpa berlama-lama, pada pukul 5:15 kami sampai di Telaga Biru. Kami di sini beristirahat sejenak untuk menunaikan ibadah sholat subuh di shelter karena ibadah yang utama. Sebelumnya kami telah melewati pos Simaksi pada pukul 4:39. Setelah itu kami melewati pos Tarengtong pada pukul 4:54. Pendakian kali ini kami sama-sama pertama kali mendaki Gunung Pangrango. Tidak tahu seperti apa medannya, tidak tahu seperti apa jalannya. Kami hanya bermodalan beberapa video-video yang kami lihat di media sosial YouTube maupun TikTok dari orang-orang yang pernah melalui jalur Pia Cibodas ini. Oh iya teman-teman, sebagai informasi, pendakian Gunung Gede Pangrango ini memiliki dua jalur. Yang pertama jalur Putri dan yang kedua jalur Cibodas. Jalur Cibodas ini dikenal dengan trek yang begitu sangat amat panjang sekali dan memiliki banyak sekali pos-pos yang ada di sini. Lebih dari 10 kalau nggak salah ya. Nanti kalian bisa hitung saja dari base camp sampai puncak itu ada berapa pos. Setelah melewati Telaga Biru, kita jalan demi jalan melewati jembatan dan di sini lihat, wow, betapa indahnya dan megah sekali Gunung Pangrango dari sini. Dengan cuaca masih pagi yang cerah, kami melihat begitu indahnya menjulang tinggi puncak Gunung Pangrango. Oh iya, satu lagi, video konten kali ini adalah video konten pertama saya yang saya buat karena saya ingin mengabadikan perjalanan saya untuk menunaikan Seven Summit Jawa Barat dan sebagai kenangan diri saya sendiri. Dan saya akan upload video ini di YouTube. Siapa tahu rame, dapat adsense, dapat uang, dan uangnya saya gunakan untuk jalan-jalan ke seluruh Indonesia. Pada pukul 6 pas, saya sudah sampai di pos Panyangcangan, pos keempat dari total begitu banyak ya pos-pos yang ada di Gunung Pangrango ini. Jalan demi jalan, setapak demi setapak saya lalui dan saya tidak akan menyerah sampai puncak. Seperti inilah trek-trek awal dari pos 1 sampai Kandang Badak. Begitu landai dan begitu banyak bebatuan, nanjak demi nanjak. Setelah berjalan 30 menit, pada pukul 6:31 kami sampai di Rawadenok 1. Saya ingin puitis seperti Piarsa Bersari membuat konten pegunungannya, tapi saya tidak bisa seperti dia. Saya di sini hanya berbicara seadanya saja sesuai apa yang saya bisa. Semoga aja kalian terhibur dengan ocehan-ocehan saya, dengan obrolan-obrolan saya yang gak jelas, demi kata-kata yang ya seadanya seperti inilah. Lama-lama bete juga nih jalan kayak gini. Lama-lama bete juga jalan kayak gini.
Nggak ada lagu gitu. Hah? Ya, kamu tidak salah dengar. Karena jalannya yang landai, bebatuan, memang bete. Bete sekali. Tapi setelah ini, nanti kalian lihat saja. Pada pukul 6:48, kami sampai di Rawadenok 2. Di sini kita istirahat sejenak. Setelah itu melanjutkan perjalanan lagi. Tidak lama dari pos sebelumnya, kami sampai di Batu Kukus 1. Di pos ini memang cepat sekali dari pos sebelumnya. Di sini kami istirahat sejenak untuk sebat dulu, karena bagi laki-laki pada umumnya rokok itu bisa membuat kita nambah semangat dan energi yang kuat, katanya. Pada pukul 7:37 kami sampai di Batu Kukus 2. Dan gak lama dari Batu Kukus 2 sampai di Batu Kukus 3 pada pukul 7:47. Ya, begitu singkat, begitu pendek. Pada pukul 8:06 kami tiba di pemandian air panas. Dan di sini kami istirahat sejenak untuk memulihkan tenaga. Dan di sini juga ada terdapat warung dan juga toilet. Kalau sudah sampai di perjalanan yang seperti ini, yang penuh dengan air, berarti kita tidak lama lagi di depan akan melewati sungai air panas. Sebuah sungai ciri khas dari Gunung Pangrango via Cibodas. Untuk melewati sungai air panas ini, kita mengantri dengan pendaki yang lain karena ini adalah spot untuk foto-foto yang menandakan bahwa ini kita ada di Gunung Pangrango via Cibodas. Seperti itu identiknya. Oke, kita sudah sampai di air panas. Pemandian air panas ini ciri khas dari Gunung Pangrango jalur Cibodas. Anget. Jam 8:15. Kata nih. Panas. Melewati air panas benar-benar hangat ya. Mereka Jawab. kita harus hati-hati ya. Bilangnya lebih baik sepatu basah supaya. Masya Allah, begitu indah sekali ciptaanmu ya Allah. Sepanjang jalan saya selalu bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diciptakannya. Keindahan ini sungguh benar-benar indah di atas ketinggian yang di tengah-tengah hutan belantara. Hangat sekali.
habis lewatin jalur ciri khas dari Pangrango, jalur Cibodas, yaitu air terjun, air panas, pemandian air panas. Indah sekali, indah. Ini ke depan untuk sampai ke puncak. Gimana caranya kita harus puncak? Saya tidak mau lagi kita sampai puncak untuk yang ketiga kalinya. Ya, benar. Saya tidak mau untuk ketiga kalinya. Karena sebelumnya di Gunung Gede saya gagal sampai puncak, cuman sampai Surken. Dan sebelumnya juga saya gagal ke Gunung Salak, hanya sampai puncak Pajak Kencana. Dan kali ini Gunung Pangrango saya harus sampai ke puncak. Dan pada pukul 8:17 inilah air panas. Saya di sini cuci muka untuk menghilangkan rasa lelah. Setelah berjalan beberapa menit, tepatnya pada pukul 8:26, kami tiba di pos kandang batu. Di sini bisa digunakan untuk area camp sementara karena tempatnya yang landai, enak, sejuk, dan banyak bebatuan. Dan di sini juga terdapat air terjun, sumber mata air yang kita bisa gunakan untuk mengisi ulang air untuk minum. Dan kita kalau mau bisa mandi di sini. Kalau mau. Setelah berjalan 30 menit, kami tiba di pos Pancawel. Oke, jalanannya landai sekali. Landai. Tuh kenapa bisa landai? Karena ini adalah jalan untuk kita menemukan Mengatur jalan yang napas, landai, yang tanpa menyimpan tanjakan. tenaga Itu dan menandakan energi bahwa sebentar untuk lagi yang di akan depan. sampai di area camp, yaitu di kandang badak. Di sini sudah begitu banyak Kandang sekali badak. pendaki-pendaki yang sudah sampai, dan ada juga Area camp yang terakhir. telah mendirikan tenda ataupun sekedar hanya beristirahat. Ada Dan di badaknya. sini juga terdapat warung yang untuk kita makan, minum, ataupun yang lainnya. Di kandang badak kami sampai pada pukul 9:22. Dan di depan ada simpang Pangrango pada pukul 10:12. Dan sebelumnya kami istirahat 30 menit di kandang badak untuk mengisi tenaga untuk trek Simpang yang Pangrango. begitu tajam dan terjal. Ke Seperti sana apa treknya? Kita lihat aja nanti di Pangrango. video. Kalau mau ke Gunung Gede, sini petunjuk jalan udah jelas. Ke Gede ya, jalur kiri. Pangrango jalur kanan. Sini berarti ya. Berarti kita ke sana. Nanti turunnya apakah kita ke sana? Oh, tidak tahu. Lanjut. Kita akan ke mana? Rumah. Puncak Pangrango Bang padahal Gas. di mana? Pangrango puncaknya mana? Aduh, Masih jauh. kita udah mulai sesungguhnya Gunung Pangrango. Tadi habis dikasih napas dengan landai-landai yang begitu panjang. Dengan kaki yang petunjuk jalan begitu sangat jelas sekali untuk mengarah ke puncak, jadi tidak perlu khawatir akan tersasar. Dan sebelumnya kami itu bertiga berencana ingin double summit. Setelah kita menaklukkan Pangrango, kita akan menaklukkan Gunung Gede. Tapi apakah kita berhasil menaklukkan double summit tersebut? Entahlah, kita lihat aja sampai akhir. Apakah kita mampu double summit?
ataupun kita menyerah di sini. Ini yang tadi kelihatan ya. 2 jam doang. Baru berjalan beberapa meter saja, kami sudah dihadapi dengan rintangan-rintangan yang begitu sangat terjal, dengan di pinggiran jurang, dihalangi oleh ranting, batang pohon, dan yang lain-lain. Tapi inilah masih belum seberapa. Tapi nanti di depan sana lebih parah lagi. Waduh. Napas saya sudah tidak beraturan lagi. Kaki saya begitu sangat sakit. Jujur, kaki saya memang sangat sakit sekali di bagian lutut. Tapi dengan rasa semangat saya ingin menaklukkan puncak Pangrango, saya memaksakan diri walaupun itu tidak baik bagi tubuh saya. Tapi dengan rasa semangat tersebut, saya melangkah demi melangkah melewati rintangan ini. Dan apakah saya akan tumbang di sini? Wow. Sangat tidak ramah untuk Treknya pemula. yang semakin terjal, semakin menyempit, begitu licin dengan tanah liat. Gunung Pangrango ini memang bukan untuk sang pemula. Butuh persiapan, mental, fisik, dan perlengkapan yang cukup untuk bisa menaklukkan Gunung Pangrango ini. Ya, Cibodas. Guys, akhirnya nyampe. 3,5 jam. Pos Badak area camp 3,5 jam. Ya, kalian tidak salah dengar. 3,5 jam perjalanan kami sampai puncak dari area camp Pos Badak. Begitu panjang sekali, begitu berat sekali, begitu melelahkan sekali. Tapi akhirnya semuanya terbayar di sini, di puncak Pangrango.
Sebari kami menunggu untuk sesi foto di Tugu Pangrango, kami memutuskan untuk pergi ke alun-alun Sampai Mandalawangi terlebih dahulu. di Jaraknya hanya sekitar surkennya kurang lebih 5 menit Pangrango. dari Tugu Pangrango. Yang kata orang, alun-alun ini disebutnya surkennya Gunung Pangrango via Cibodas. Ya, kita sampai di surkennya Gunung Pangrango, Mandalawangi. Keindahan, kesejukan, hamparan luas. Perjuangan. Oh. Ngeri. Di sini kami beristirahat sejenak dari perjalanan yang begitu melelahkan dengan total estimasi dari base camp sampai puncak itu sekitar 8 jam. Ya, 8 jam. Lihatlah, begitu indah sekali bunga edelweiss. Walaupun belum mekar, tapi ini begitu indah sekali untuk kami mengurangi rasa lelah kami. Pulang kita pulang. Udah sampai. Setelah dari Mandalawangi, kami kembali lagi ke Tugu Puncak Pangrango untuk melakukan foto-foto mengabadikan diri kami yang entah kapan kami akan kesini lagi. Kami tidak tahu bahwa kami telah berhasil menaklukkan Oke, teman-teman. Pangrango. Hari ini tanggal 23 Agustus 2025 kita berhasil menaklukkan Gunung Pangrango. Gokil. 9 jam dari base camp ke puncak Pangrango. Kita akan OTW untuk turun, kawan-kawan. Setelah kami foto-foto mengabadikan diri kami, akhirnya kami memutuskan untuk turun kembali lagi ke base camp dengan hati yang senang, hati yang riang karena kami berhasil menaklukkan top 2 Jawa Barat. Di tengah perjalanan pulang kami menemukan seorang wanita. Dia berjalan sendirian dan ketika kami bertanya, dia ditinggalkan oleh temannya. Laki-laki lagi. Sungguh ironis sekali dan sungguh sangat disayangkan temannya tersebut meninggalkan seorang wanita berjalan sendirian di tengah-tengah hutan seperti ini. Kami menemaninya sampai menemukan temannya. Dan ketika kami sampai di pos badak, kami bertemu dengan temannya. Dan ketika kami bertanya, alasannya katanya dia sakit perut. Sungguh ironis. Harusnya dia bilang-bilang dulu kalau sakit perut. Pulang dengan kemalaman, tapi kita salah memprediksi. Jadi kita kemalaman. Sekarang udah pukul 6 lewat. Masih Pada akhirnya jauh, kami sekitar disambut dengan 2 sore jam hari lagi. menjelang malam
Kami terpaksa terus berjalan ditelusuri dengan gelapnya malam ini. Karena kita kemalaman, mau gak mau kita harus turun ke base camp hari ini juga. Di tengah perjalanan turun kami bertemu kembali bersama seorang wanita yang waktu tadi sendirian. Tetapi di malam ini dia berdua dengan teman yang meninggalkannya waktu siang. Lalu kami pun mengajak dia untuk turun bareng kami biar bersama-sama di sini di malam ini. Tetapi ketika di pos ini lagi-lagi si cowoknya meninggalkan si cewek ini, yang pada akhirnya perempuan ini bersama kami turun sampai base camp sendirian dan ditinggal oleh teman cowoknya yang tadi. Sungguh ironis sekali kawan-kawan, sangat disayangkan. Sedikit pembelajaran tercipta di sini, mau sama siapapun, dimanapun, jangan pernah meninggalkan teman kita dalam kondisi apapun. Berangkat bareng, pulang bareng, hilang pun bareng. Itu kata Jawin. Bentar lagi kita sampai 30 menit lagi. Jalanan yang cukup panjang sekali. Singkat cerita, dengan perjalanan turun kami itu sekitar 8 jam. Akhirnya kami tiba di base camp pada saat kami berangkat. Itu pada pukul 9:30 malam. Diri sendiri Ya, yang sungguh menyemangati perjalanan hati yang ini. sangat melelahkan. 17 jam kita berangkat dan pulang tanpa dibayangkan, tanpa diharapkan. Tapi inilah yang terjadi. Saya puas dengan ini. Dan akhirnya saya akan pulang ke rumah. Ya, kita ke teman-teman, hari ini saya akan pulang ke rumah pada pukul 6 pagi hari. Jadi saya sama teman-teman saya itu tidur di base camp untuk istirahat, karena biar tidak terjadi apa-apa di jalannya, biar tidak microslip ataupun hal yang lainnya. Kebetulan hari ini Minggu, kita libur, jadi kita bisa menginap dulu di base camp untuk istirahat. Dan sekarang udah pagi, kita mau let's go pulang ke rumah. Saya masih lapar. Itulah perjalanan saya bersama teman-teman saya menaklukkan puncak Gunung Pangrango, salah satu Seven Summit nomor 2 di Jawa Barat. Dan saya sangat senang sekali. Terima kasih Pangrango. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.